Selamat datang di Rumah Keheningan, Interstisi 1. Inspirasi Rumah Keheningan dengan tema Rahasia Bagaimana Mentransformasikan Penderitaan Secara Mendasar dan Hidup dalam Keindahan dari Momen ke Momen terdiri dari 7 episode. Secara bertahap akan disiarkan pada hari Senin dan Kamis pagi. Apabila Anda merasa bahwa inspirasi Rumah Keheningan bermanfaat, mohon Anda melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, membantu menyebarkan sekurang-kurangnya kepada 3 orang dari jaringan Anda dan mereka menjadi anggota grup WhatsApp Anda. Kedua, mintalah agar masing-masing anggota grup WhatsApp Anda juga melakukan hal yang sama seperti Anda, menyebarkan kepada 3 orang lainnya. Begitu seterusnya. Ketiga, dalam grup tidak diperbolehkan melakukan chatting. Keempat, grup hanya dipakai untuk 2 fungsi. Pertama, untuk menyebarkan tautan yang diterima dari Rumah Keheningan. Kedua, untuk melaporkan bahwa episode hari itu sudah didengarkan, sudah bermeditasi minimal 15 menit, dan tugas sudah dilaksanakan. Laporan hanya bertuliskan episode X dan. Kelima, koordinator grup disarankan untuk mengecek lewat jalur pribadi apabila anggotanya tidak membuat laporan dalam waktu 24 jam agar bisa membantu yang mengalami kesulitan. Keenam, anggota diperbolehkan memberi informasi tentang pengalaman yang dialami, bertanya atau minta klarifikasi kepada koordinator hanya melalui jalur pribadi. Terima kasih atas kemurahan hatinya dalam berbagi. Peace and love. Selamat datang di Rumah Keheningan. Saya biasa dipanggil Romo Sudri, seorang Jesuit, fasilitator yoga dan meditasi, pendidik dan penulis buku rohani. Selama hari-hari ke depan, saya akan hadir menemani Anda. Melalui platform Rumah Keheningan, Anda akan diberikan bimbingan praktis untuk memahami rahasia ini. Bagaimana mentransformasikan semua pengalaman penderitaan secara mendasar, dan bagaimana menemukan keindahan hidup dari momen ke momen. Inspirasi-inspirasi spiritual di Rumah Keheningan diangkat dari berbagai artikel, buku, film, dan pengalaman dari para guru spiritual dari berbagai tradisi. Ini dipersembahkan bagi segala kalangan, terbuka bagi semua golongan agama, bersifat non-sektarian, non-denominasi. Tujuannya adalah untuk mengangkat kesadaran spiritual manusia di muka bumi agar kehidupan segala makhluk menjadi lebih baik. Setiap kali selesai menyimak inspirasi dari Rumah Keheningan, Anda disarankan untuk melanjutkan dengan meditasi minimal 15 menit. Peace and blessings. Selamat datang di Rumah Keheningan, episode pertama, Komitmen Spiritual. Secara rohani, hanya ada 2 jenis manusia di bawah langit. Mereka yang sudah bangun dan mereka yang masih tidur. Apa artinya bangun? Bangun artinya mengalami kebangkitan atau keselamatan menurut tradisi Kristiani. Bangun artinya mengalami pencerahan menurut tradisi Buddhis.
Bangun artinya mengalami pembebasan menurut tradisi Hindu. Bangun artinya mencapai insan kamil menurut Islam. Bangun pada intinya berarti hidup dalam kesadaran baru dan tidak lagi menderita. Tidur adalah kebalikannya, hidup dalam ketidaksadaran dan menderita. Pada dasarnya hanya ada dua jenis kesadaran yang membentuk semua pengalaman manusia. Itu adalah kesadaran yang menciptakan penderitaan dan kesadaran yang melahirkan keindahan. Kapan kita mengalami keindahan hidup? Keindahan hidup kita alami pada momen-momen ketika kita mampu bersikap tenang di tengah kekacauan, tetap damai di tengah konflik atau permusuhan, tulus menerima kelemahan dan ketidaksempurnaan, bisa merasakan sukacita melihat apa yang ada, menjadi kagum bahwa segalanya akhirnya menjadi baik adanya. Kebalikan dari keindahan hidup adalah penderitaan. Anda bisa mengganti penderitaan dengan stres, galau, merasa cemas, kesepian, takut, benci, marah, merasa tidak berharga, putus asa, atau semua yang kita alami sebagai emosi negatif. Dua tipe kesadaran ini tidak mungkin bermanifest dalam waktu yang sama. Apabila kita memilih berjalan ke arah selatan, tidak mungkin kita sekaligus berjalan ke arah utara. Demikian pula apabila kita memilih untuk menderita, tidak mungkin pada saat yang sama kita bahagia. Pada tingkatan manakah kita hidup dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari? Pada hari-hari ini, apakah Anda hidup bersumber dari tingkatan kesadaran yang menciptakan penderitaan, ataukah kesadaran yang membangkitkan keindahan? Kesadaran yang menciptakan penderitaan kita sebut ketidaksadaran, sedangkan kesadaran yang membangkitkan keindahan kita namakan kesadaran murni atau kesadaran asali. Ada ketidaksadaran terpendam di benak kita yang mengatakan, aku adalah tubuh, aku adalah pikiran, aku adalah emosi, aku adalah energi. Tubuh, pikiran, emosi, dan energi adalah aku atau milikku. Sesungguhnya tidak demikian. Siapa Anda sesungguhnya melampaui tubuh, melampaui pikiran, melampaui emosi, dan seluruh energi. Kita lupa kebenaran spiritual ini, bahwa kita bukanlah manusia yang memiliki pengalaman spiritual. Kita adalah makhluk spiritual yang memiliki pengalaman manusia. Begitulah temuan seorang Jesuit paleontolog awal abad 20, Pierre Teilhard de Chardin. Kita semua adalah makhluk spiritual yang memiliki tubuh fisik, pikiran, emosi, dan energi. Anda bisa mengganti makhluk spiritual dengan jiwa, spirit atau roh. Anda bisa mengganti dengan terang kesadaran atau kesadaran murni. Melupakan identitas asali kita sebagai kesadaran murni, sebagai jiwa atau roh, adalah bentuk ketidaksadaran, dan semua pengalaman penderitaan manusia berakar dari ketidaksadaran ini. Inilah rahasia dari kekuatan kesadaran. Semakin dalam kita tersambung dengan kesadaran asali, semakin terasa indah hidup kita. Sebaliknya, semakin jauh dari kesadaran asali yang berarti kita hidup dalam ketidaksadaran, semakin kuat sengat penderitaan kita. Apabila kita hidup dalam keindahan, secara alamiah kita akan hidup lebih sehat, pikiran lebih jernih, dan terbuka pada cakrawala lebih luas, emosi lebih terkendali, hati kita menjadi lebih peka, dan vitalitas energi dalam membuat hidup kita lebih bergairah. Hidup dalam keindahan membuat segala sesuatu terhubung
terkoneksi, dan sinkron dengan impian kita. Sinkronisitas adalah keterhubungan peristiwa-peristiwa yang selaras dengan intensi kita. Itu terasa seperti alam semesta sedang membawa berkah kebaikan untuk hidup kita, sesuai dengan hasrat terdalam yang kita harapkan. Hidup dalam keindahan membuat kita lebih kreatif. Kita mengeluarkan energi lebih sedikit, tetapi menghasilkan pencapaian jauh lebih banyak. Solusi cerdas atas suatu masalah muncul begitu saja. Hubungan-hubungan lama yang menyakitkan disembuhkan, dan hubungan-hubungan baru diperkuat. Orang atau kesempatan datang tepat pada saat kita membutuhkan. Kita menyaksikan banyak orang dan segala makhluk saling berbagi keindahan hidup seperti ini. Inti dari keindahan hidup adalah berhentinya mekanisme ketidaksadaran dalam diri kita, dan lalu kita hidup dari kedalaman, dari kepenuhan. Kepenuhan dan keindahan dari dalam membuncah keluar, membuat orang tergerak untuk memberi dan memberi. Banyak peristiwa terjadi yang membuat kita berdecak kagum. Kedamaian, keheningan, welas asih, nilai-nilai seperti sukacita, kemurahan hati, keberanian mengalir terus seperti air sungai. Kita dibuat bangun setiap kali dan melihat realitas kesatuan dan interkoneksi hidup kita dalam segala hal. Bayangkan, apabila lebih banyak orang bangun dan hidup dalam keindahan seperti ini, mereka semua terkoneksi satu dengan yang lain, membentuk lingkaran-lingkaran kehidupan yang saling tersambung sebagai tubuh sosial yang kuat dan indah. Solidaritas, kolaborasi, kesatuan, interkoneksi berfungsi seperti sistem kekebalan tubuh yang berfungsi menjadi benteng pertahanan sosial yang kuat dalam menahan goncangan krisis apapun. Apakah Anda sungguh berminat menemukan keindahan hidup? Mulai saat ini, kita akan melangkah bersama, dan langkah pertama adalah komitmen. Maukah Anda berhenti memilih penderitaan setiap hari dan membiarkan pohon keindahan mekar dalam diri Anda?